Cain Fair, seorang yang mendedikasikan hidupnya hanya untuk keluarganya, selalu setia membantu kakaknya dalam segala hal, mulai dari perebutan takhta kekaisaran, penyerbuan melawan pasukan iblis, hingga perang untuk menyatukan benua. Hidupnya dihabiskan dalam bayang-bayang sang kakak, menjadi pendukung setia tanpa pernah menuntut balasan. Namun kini, di saat yang seharusnya menjadi puncak kepercayaan, Ashelfert yang merupakan kakaknya justru menghunus pedang, siap mengakhiri hidup adiknya sendiri. Pengkhianatan memang selalu terasa lebih pedih jika datang dari orang yang kita percaya. Jika memang harus mati di tangan saudaranya, Cain memutuskan akan membawa kakaknya ikut bersamanya. Selama 2 dekade terakhir, ia hidup sebagai pembunuh terhebat di kerajaan. Dengan seluruh keterampilan mematikannya, Cain berdiri menghadapi kakaknya. Sayangnya, para prajurit turut campur, membuatnya tak bisa melukai Ashel sedikit pun. Ironisnya, setelah 20 tahun membantu, Ashel tak ragu menghabisi nyawa adiknya sendiri. Sambil menyesali hidupnya yang bodoh, Cain menerima takdirnya. Namun, dengan sisa tenaga, ia mencoba sekali lagi untuk membalas dendam. Belatinya melesat nyaris mengenai tenggorokan sang kakak. Sayangnya atau mungkin untungnya, tepat sebelum serangan itu mengenai sasaran, ia tiba-tiba terbangun. Cain Fair telah kembali menjadi anak kecil lagi. Kali ini ia bertekad untuk hidup tanpa berada di bawah bayang-bayang siapapun. Hal pertama yang ia sadari adalah sudah 20 tahun berlalu sejak terakhir kali ia melihat pemandangan indah itu. Ya, benar. Emily, pelayannya, menatapnya dengan ekspresi yang nyaris tak berubah. Wajahnya tetap sama seperti 2 dekade lalu. Sambil memandang sekeliling, ia mengenali kamar masa kecilnya. Waktu benar-benar berputar mundur. Emily dengan gaya cerewet khasnya mengomel agar Cain berhenti mengotori spray dan segera bersiap untuk latihan. Cain berkedip kebingungan. Latihan? Ia menatap keluar jendela dan menyadari dirinya benar-benar kembali ke keluarga bangsawan Ward. Ini bukan mimpi. Ia tahu persis hari ini, 1 Maret, tepat setahun sebelum ia masuk akademi. Setiap awal bulan, keluarga Ward mengadakan pertandingan tanding publik. Bagi ayahnya, acara itu lebih penting daripada ulang tahunnya sendiri. Hari ini lawannya adalah Crunchy Ward, saudara tiri seusianya, putra dari Ibu Margaret, istri sah sang adipati. Karena status ibunya, Kran selalu mendapat banyak perhatian. Sebaliknya, Cain, sebagai anak dari seorang selir, sudah biasa dipermalukan. Hari itu pun ia kembali menjadi bulan-bulanan. Ayahnya menyuruhnya mundur dan menyerah. Bahkan Emily bertanya dengan polos, kenapa tidak menyerah saja? Namun kali ini berbeda. Gumam Cain pelan, yakin bahwa ia akan menang cepat. Ia menggenggam pedang tipis di tangannya yang terasa luar biasa berat untuk tubuh sekecil itu. Kran mengejeknya karena tidak melarikan diri. Ketika Cain melirik ke arah ayahnya, isyarat untuk memulai pun diberikan. Ceran menyerbu dengan penuh percaya diri, mengira kemenangan sudah di tangan. Tapi kali ini, mata Cain melihat semuanya dengan jernih. Gerakan Ceran tampak sangat lambat, seakan dunia melambat hanya untuknya. Dengan satu langkah gesit ke samping, Cain menghindar. Pedang saudaranya hanya mengiris udara kosong. Pengecut, teriak Ceran sambil menyerang lagi. Namun, Cain mendaratkan pukulan keras ke tangan saudaranya, membuat pedangnya jatuh. Sebuah tendangan cepat ke tulang kering membuat keran terkapar di tanah, meringis kesakitan. Ibu Margaret bergegas menghampiri putranya, sementara sang ayah hanya menatap dengan rasa ingin tahu yang samar. Melihat keran tak berdaya, Cain tahu satu dorongan saja bisa mengakhiri hidupnya. Kenangan pahit saat keran terus-menerus merundungnya muncul kembali. Kali ini Cain bersumpah hidupnya akan berbeda. Pertandingan berakhir dengan Ceran yang dipermalukan. Sang adipati menunda rencananya yang lain dan memutuskan untuk berbicara langsung dengan Cain, bahkan memerintahkan salah satu kesatria untuk menjaganya. Di lorong, Cain berpapasan dengan Ibu Margaret. Dengan senyum licik, ia bertanya, "Apakah putra kesayangan Anda baik-baik saja?" Sang Duchess langsung membentak, tidak tahu malu. Cain menanggapinya dengan enteng, mengatakan bahwa hal seperti itu wajar dalam sebuah pertandingan. Sang Duchess melontarkan hinaan. Anak haram tetaplah anak haram. Ibu kotor, anak kotor. Cain hanya diam, dalam hati berpikir untuk membunuh wanita itu sekarang juga. Tapi ia tahu ada cara yang lebih menyakitkan. Dengan tenang, Cain memberitahu bahwa ia akan mendaftar di akademi yang sama dengan Ceran.
Apakah sekarang Anda mulai khawatir tentang kelulusan putra Anda? Godanya. Wajah Margaret memerah karena marah, tangannya terangkat siap menampar. Namun seorang kesatria dengan sigap berdiri di antara mereka, melindungi Kane. Sebelum situasi memanas, sang adipati memanggil mereka, meredakan ketegangan. Beberapa saat kemudian di ruang kerja, sang ayah, Adipati Walis Verdik, memanggilnya masuk. Di hadapannya berdiri pahlawan yang disebut-sebut sebagai pelindung benua, penahan invasi iblis. Walis langsung bertanya bagaimana Kain bisa menghindari serangan Ceran dengan mudah seolah tahu kemana pedang itu akan mengarah. Dengan wajah polos, Kain menjawab bahwa ia belajar sendiri karena tidak ingin terlalu menonjol. Ayahnya tertawa lalu bertanya mengapa ia memukul adiknya begitu keras. Kain menjawab, saya hanya ingin membuktikan sesuatu. Meskipun dia dari istri resmi, saya lebih baik darinya. Jawaban itu membuat sang adipati puas. Ia berkata berharap Kain akan tumbuh menjadi sekutu yang kuat bagi Ashel suatu hari nanti. Mendengar nama itu membuat Kain merinding. Dengan menahan rasa jijik, Kain mendengarkan ayahnya yang mengatakan bahwa tidak akan ada upacara penghargaan, tetapi ia boleh meminta apapun yang diinginkan. Keinginan Kain jelas, menghancurkan semua yang diperjuangkan Ashelfert. Ia menatap ayahnya dan meminta sesuatu yang spesial, kirim saya ke garis depan perang. Permintaan itu membuat semua orang terkejut. Garis depan barat adalah medan perang melawan iblis yang telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Meskipun ragu, Walis menyetujuinya dengan satu syarat. Kane harus membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat untuk dikirim ke medan perang. Kane tidak yakin apa maksud ayahnya, tetapi ia tahu harus menjadi lebih kuat. Untungnya ia masih memiliki semua pengetahuan tempur dan sisa kekuatan iblis dari kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba pintu kamarnya didobrak. Kakak perempuannya, Alice, berdiri di ambang pintu. Kau sudah gila ya? Bentaknya sambil mencengkeram kerah baju Kane. Aku dengar kau meminta ayah mengirimmu ke garis depan. Alice menyeretnya ke atap kastil untuk sebuah duel. Aturannya sederhana. Kane hanya perlu bertahan selama 3 menit. Jika berhasil, Alice akan mengizinkannya pergi. Apa kau berencana merebut posisi penerus keluarga? Tanya Alice tiba-tiba. Sebelum Kane sempat menjawab, Alice menyuruhnya menghunus pedang. Tanpa peringatan, ia menyentuh gagang pedangnya, dan aura mengintimidasi langsung menyelimuti udara. Serangan pertama datang begitu cepat, tetapi Kane berhasil menangkisnya, membuat Alice terkejut. Kane tahu dirinya dalam masalah besar. Ia harus melawan Alice, sang jenius pedang yang 7 tahun lebih tua darinya. Alice melancarkan serangkaian tebasan cepat. Cian berhasil menahannya, tetapi ujung pedang Alice kini mengarah tepat ke lehernya. Dengan memutar lengannya, ia berhasil mendorong kakaknya menjauh. Keduanya kini berdiri di atas pilar jembatan. Sial batinnya. Semua teknik yang ia pelajari dirancang untuk membunuh, bukan untuk bertarung tanpa melukai. Tiba-tiba Alice mulai merapal mantra sihir bintang 6. Pedangnya bersinar terang. Dia benar-benar ingin membunuhku, pikir Kain panik. Terpojok, Kain tahu jika ia menangkis serangan sihir itu, ia mungkin akan membunuh atau melukai parah kakaknya. Saat Alice melompat ke arahnya, Kain mengangkat pedangnya bersiap menghadapi yang terburuk. Tepat sebelum benturan terjadi, sesosok bayangan melesat di antara mereka. Cukup, seru suara itu. Seorang kesatria menangkis serangan Alice dan langsung mencengkeram kerah baju Kain. Anda sudah bertindak terlalu jauh, katanya pada Alice. Kain merasa lega. Alice, seolah tersadar dari amarahnya, bergegas memeluk Kain dan meminta maaf karena kehilangan kendali. Ia mengaku hanya sangat khawatir. Kain membalas pelukan itu, teringat reputasi Alice sebagai jenius yang menemui akhir tragis. Kali ini ia berjanji akan melindunginya. Kesatria itu menjelaskan bahwa ia ada di sana atas perintah sang adipati untuk melindungi Tuan Muda Kain. Sambil berpura-pura pingsan di pelukan Alice, Kain bertanya-tanya mengapa ayahnya sampai memberinya perlindungan tersembunyi. Keesokan harinya, Kain melanjutkan latihannya. Namun tubuh kecilnya sangat lemah. Mengingat versi dirinya yang berotot di masa depan, ia merasa perlu tindakan drastis. Tiba-tiba, Emily masuk membawa kiriman dari Alice. Darah anjing neraka, hadiah permintaan maaf. Baunya sangat menyengat dan penampilannya menjijikkan. Tuan muda, apa Anda benar-benar akan meminum ini?
Tanya Emily sambil memencet hidung. Kane mengangguk mantap. Ia menenggak ramuan berkhasiat peningkat stamina itu dalam sekali teguk. Lezat, serunya sementara matanya memerah. Ia segera pamit untuk jalan-jalan merasakan efek obatnya. Kane berdiri di sebuah tanah lapang tempat menyendirinya dulu. Di kehidupan sebelumnya, sebuah wahyu turun kepada Ashel tentang kuil kuno di lokasi ini. Saat ini belum ada yang tahu tentang wahyu itu, gumamnya. Tiba-tiba tanah di depannya retak dan kabut merah menyembul keluar, membuka sebuah lorong bawah tanah. Kane menyeringai. Apa yang akan ia lakukan sekarang adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Ashel sekalipun. Saat masuk ke dalam, ia bergumam, "Kurasa sudah waktunya." Namun, ia menyadari tempat itu berbeda dari ingatannya. Meskipun pantas disebut peninggalan Dewa Cahaya, tempat ini tampak hancur, kemungkinan sisa-sisa perang suci 300 tahun yang lalu. Kain berpikir tempat seperti ini memang hampir tidak masuk akal. Di atas altar ia melihat sebilah pedang berkilauan dan langsung mengenalinya. Itu adalah Drandark, pedang suci yang memimpin umat manusia dalam perang melawan iblis dan ditemukan pada tahun 999 kalender Kekaisaran, setelah manusia berhasil mengusir iblis dari kerajaan Velhas. Pedang yang sama yang di kehidupan sebelumnya digunakan oleh Ashel untuk mengakhiri hidupnya secara tragis. Sambil menatap pedang suci Drandark, Kane sempat berpikir bahwa benda itu mungkin ada hubungannya dengan kemunduran waktunya. Ia menyentuhnya dengan ragu, tetapi kemudian mencibir. Ia tahu tidak akan ada keajaiban yang terjadi. Dengan jijik, ia menendang pedang itu dan berbalik pergi, bergumam bahwa benda terkutuk itu hanya membuatnya merasa seperti sampah. Saat itulah sebuah bayangan aneh terbentuk di bawah cahaya pedang. Kane menyeringai. Ia telah menemukan apa yang sebenarnya ia cari. Sambil berjongkok, ia mengamati tanah. Siapapun akan mengira itu hanyalah bayangan biasa. Tetapi Kane tahu lebih. Ia menyentuh tanah sambil berujar dramatis, dimanapun ada cahaya, di situ pasti ada bayangan. Seketika sebuah tangga muncul menurun menuju sebuah pintu di tengah kegelapan. Kane membuka pintu itu tanpa ragu. Di dalam, di atas sebuah altar yang gelap, ia akhirnya menemukan hadiah utamanya, pedang iblis. Ia mengambil belati berhias kristal itu dan mengayunkannya. Sebuah sensasi yang familiar dan memuaskan menjalari lengannya. "Bangunlah," bisiknya pada bilah itu. Ia terus menebas ke segala arah, merasakan getaran kekuatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul dari tanah. "Anak yang sangat pemberani," kata bayangan itu dengan suara serak. "Apakah kau tahu apa artinya mengambil belati itu?" "Belati ini sekarang milikku," jawab Cain singkat. Bayangan itu terus membesar, tak percaya seorang bocah berani membangkitkan pedang iblis. "Semuanya sudah terlambat," seru bayangan itu sambil menukik ke arah Cain. "Tubuhmu akan menjadi milikku." Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Cain dengan santai mencengkeram leher bayangan itu, membuatnya tertegun. Sesosok wajah muncul dari balik bayangan, bertanya dengan bingung, "Bagaimana kau bisa menyentuhku?" "Sudah kubilang, sekarang kau adalah milikku," jawab Cain bosan. Dengan kuku merahnya yang tajam, sosok iblis itu melancarkan tebasan, tetapi Cain berhasil menghindar. Mundur selangkah, entitas itu kini menatap Cain dengan waspada. "Siapa sebenarnya kau?" tuntutnya. "Mengapa kau memiliki energi pewaris?" "Ya, aku adalah pewarisnya," jawab Cain dingin. "Dan karena sekarang aku adalah tuanmu, lebih baik kau diam dan menundukkan kepala." Karem, sang iblis pedang, mendidih karena marah. Ia menyerang lagi, berteriak, "Aku tidak akan pernah tunduk pada anak kecil." Sambil dengan mudah menangkis serangan itu, Cain tahu bahwa tujuan utama pedang ini adalah mencuri tubuh penggunanya. Jadi negosiasi tidak akan banyak membantu. Saat Karem hendak menyerang lagi, Cain berpikir sejenak, "Haruskah aku bersikap lunak padanya?" Sambil menyeringai, ia memutuskan tidak. Ia pun mengaktifkan kendali pedang iblis. Seketika Karem terbanting ke tanah, sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. "Aku hanya akan mengatakan ini sekali," kata Cain dengan nada menyesal yang dibuat-buat. "Jadi, lebih baik kau menerimanya selagi aku masih bersikap baik." Tertekan di tanah, Karem ingin tahu bagaimana Cain bisa menggunakan kemampuan itu.
Sebagai jawaban, Cain mengaktifkan kendalinya lagi, membenamkan kepala iblis itu lebih dalam ke tanah. Sebelum Karem sempat berkata apa-apa, Cain mengaktifkannya lagi dan lagi dan lagi. Melihat Karem yang sudah setengah terkubur, Cain bertanya, "Apakah kau sudah mengerti situasinya sekarang?" Dengan suara teredam, Karem akhirnya mengakuinya sebagai Tuan. Tuan, panggilnya cepat, tepat sebelum Cain mengaktifkan kekuatannya sekali lagi. Dengan itu, misi Cain di sana selesai. Karem yang kini berwujud belati di tangannya, berkata bahwa ia ingin sekali merasakan udara segar dan penasaran dengan nama tuannya. "Namaku Cain," katanya. Mendengar nama itu, Karem bertanya apakah ia benar-benar terpilih sebagai pewaris pedang suci. "Ya, tapi itu di kehidupan lampau," jawab Cain. Ia menjelaskan bahwa ia pernah mati sekali, hal yang hanya membuat Karem semakin bingung dan mengira tuannya sudah gila. Saat mereka mendekati pedang suci Drandark lagi, Karem berkata bahwa pedang itu sedang tertidur. Cain menambahkan bahwa pemiliknya baru akan muncul 20 tahun lagi. Tanpa ragu, Cain mematahkan gagang pedang suci itu. Karem terkejut dan bertanya mengapa. Cain hanya tersenyum misterius. "Aku tidak tahu lagi. Ini akan menjadi masa depan yang jauh lebih menarik." Pagi harinya, sebuah kereta kuda meninggalkan Kastil Vert. Hari yang dijanjikan kepada Cain telah tiba. Ia menghadap ayahnya yang bertanya sekali lagi, "Apakah kau benar-benar bertekad untuk pergi ke garis depan?" "Hatiku sudah mantap," jawab Cain tanpa ragu. Sang adipati kemudian menyuruh kesatria kepercayaannya, Yelin, untuk melepaskan monster itu. Yelin mengambil sebuah gulungan, dan dari pentagram merah yang bersinar, muncul sesosok anjing neraka. Melihat makhluk itu, Cain tahu bahwa ini adalah ujian yang telah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. "Semua hal datang dengan tanggung jawab," Walis memperingatkan. "Buktikan tekadmu dengan lulus ujian ini." Mendengar kata ujian, Yelin tampak ragu. Ia semakin bingung ketika Cain memintanya untuk berlatih tanding selama 3 hari sebelum ujian. Yelin menyarankan agar Cain berlatih dengan keran, tetapi Cain berpura-pura bodoh dan mengatakan bahwa keran selalu membuatnya kesal. Akhirnya Yelin setuju, dengan syarat ia tidak akan menghunus pedang dan hanya akan bertahan. Cain berterima kasih dan menambahkan satu permintaan lagi. Latihan ini harus dirahasiakan dari ayahnya. Ketika Cain tiba-tiba menerjang, Yelin berhasil menahan serangan pertama, tetapi ia tidak percaya dengan kekuatan yang dimiliki anak berusia 10 tahun itu. Gerakan Cain sangat cepat seolah menghilang di hadapannya. Setelah beberapa saat, Cain menyerah, mengatakan bahwa ia masih belum bisa mengalahkan sang kesatria. Namun dalam hati, Yelin tidak percaya anak kurus itu bisa begitu kuat. "Jika apa yang kurasakan benar, Tuan Muda pasti mampu melewati ujian apapun," pikirnya. Pada hari ujian, anjing neraka itu langsung menerjang Cain. Namun dalam sekejap, sebuah tebasan menembus mata makhluk itu. Anjing neraka itu bangkit kembali, tetapi sebuah tebasan lain menembus kepalanya, diakhiri dengan lemparan pedang dari udara yang menancap sempurna. Para kesatria yang hadir terkejut, sementara Adipati Walis tersenyum puas. Melihat bangkai di tanah, Cain berpikir sayang sekali, begitu banyak darah anjing neraka yang berharga tumpah. Namun, ia tahu jika ia mulai meminumnya di depan semua orang, mereka akan menganggapnya gila. Walis menghampirinya untuk memberi selamat. "Kalau begitu, kita akan bertemu lagi di garis depan," katanya. Di dalam benaknya, Karem sudah mulai merengek. "Apakah aku hanya akan dijadikan pisau dapur?" "Bukan, kau adalah pisau iblis," jawab Cain dalam hati. "Sabar, kau akan kumanfaatkan sebanyak yang kau mau." Sementara itu, di medan perang utara, para ogger sedang menyerbu. Adipati Walisfert memerintahkan agar tidak ada satupun yang boleh lolos hidup-hidup. Para prajurit mengaktifkan sihir penjara, menjerat kaki para ogger dengan tali-tali cahaya, lalu membantai mereka dengan mudah. Di dekat mereka, Cain dan Emily menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan. Emily sangat ketakutan. "Mengapa Tuan membawaku ke tempat mengerikan seperti ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Anehnya, Cain justru merasa merindukan tempat ini, seolah pulang ke rumah yang penuh dengan kekacauan dan kematian. Walis menghampirinya, bertanya apa pendapatnya tentang garis depan. "Sedikit gugup," jawab Cain. Sang ayah memperingatkan bahwa kematian adalah hal biasa di sini, tetapi Cain hanya tersenyum. Di garis depan, 3 atau 4 pertempuran terjadi setiap hari.
Tenda Kane adalah yang paling aman, tetapi karena selalu diawasi, ia tidak bisa menemukan kesempatan untuk memberi makan Karem. Malam itu, ia meletakkan boneka di tempat tidurnya sebagai penyamaran. Jika ada yang bertanya, katakan aku sedang tidur. Pesannya pada Emily sebelum melesat ke area berbahaya. Di sana, ia bertemu sekelompok anjing neraka. Saat dipanggil, Karem langsung mencium bau darah. Aku sudah tidak tahan lagi, katanya. Makanlah sepuasmu, jawab Kane, sambil mulai membantai makhluk-makhluk itu. Setelah menghabisi semuanya, ia meminum darah dari salah satu kepala mereka. Dengan ekspresi puas, ia bergumam, "Inilah yang kuinginkan." Di tempat lain, sebuah kereta kuda melewati pegunungan. Di dalamnya duduk seorang gadis muda berambut putih. Pengawalnya memperingatkan bahaya, tetapi gadis itu menolak mundur. Sebagai seorang putri, sudah menjadi tugasku untuk membantu, katanya. Tuan muda Vert juga ada di garis depan, dan ia seusia denganku. Sesaat sebelum memejamkan mata, ia bertanya, "Siapa nama anak itu?" "Namanya Kain," jawab pelayannya. "Kain," gumam sang putri sambil berpikir di bawah sinar bulan. Setelah pertempuran melawan para harpi, Walis melihat Kain menghunus pedang dari atas tumpukan mayat. "Beradaptasi dengan baik?" tanya Walis. "Ya, aku belajar banyak setiap hari," jawab Kain. Ayahnya berkata bahwa ia bangga melihat putranya bertahan begitu lama. Kata-kata itu membuat Kain ragu sejenak. Malam itu juga Kain pergi berburu lagi dan menemukan seekor cacing kematian. Karem memperingatkannya bahwa ia tampak lelah dan menyarankan agar ia mengambil alih tubuhnya. Setelah ragu sejenak, Kain setuju. "Baiklah, aku akan mengikuti aturanmu untuk sementara." "Sudah waktunya untuk bertindak gila," seru Karem. Kain mengaktifkan teknik manifestasi pedang iblis. Wajahnya menghitam oleh energi iblis saat 8 bilah bayangan muncul dan membelah cacing itu dengan tebasan bertubi-tubi. Untuk sesaat, Kain benar-benar berubah menjadi iblis. Di tempat lain, Walis dan Yelin menemukan mayat-mayat anjing neraka. "Luka-lukanya terasa familiar," kata sang adipati. Kemudian mereka melihat seekor cacing kematian raksasa terbelah dua dengan rapi. Pemandangan itu membuat Adipati Walis yang biasanya tenang pun terperangah. Keesokan harinya, Kain terbangun dengan kepala pusing. Ia beruntung telah meminum begitu banyak darah sebelumnya, kalau tidak tubuhnya pasti sudah hancur. Karem mulai memahami. Anak ini tampak seperti bocah 10 tahun, tetapi cara bicara dan tindakannya sama sekali tidak mencerminkan usianya. Ia bahkan familiar dengan kekuatan manifestasi pedang iblis. Dia seorang regresor, bukan, pikir Karem. "Penjelasanku sudah sangat baik, tetapi pedangku ini sepertinya belum juga mengerti," kata Ken santai. Karem meledak dalam amarah. "Bagaimana mungkin aku bisa memahami masalah serumit itu jika penjelasanmu begitu sederhana?" Dari cara bertarungnya, Karem menduga tuannya ini pernah dikhianati oleh pembawa Drandark, pedang suci itu. "Jika kau memang kembali untuk membalas dendam," pedang iblis itu memperingatkan, "sebaiknya kau mengingat satu hal." Karem, pedang iblis itu, berpikir jika tuannya terlihat malas atau lemah, sedetik saja ia akan langsung melahapnya. Sebagai jawaban, Kain meninju gagang pedang itu. "Diam kau," katanya, "aku tuanmu." Makhluk malang itu jatuh ke tanah dengan sedikit penyok, sementara Kain tersenyum, berpikir bahwa kepribadian pedangnya ini masih sama seperti dulu. Ia kemudian meninggalkan tenda dan menyadari bahwa segalanya tampak kacau. "Tuan muda," panggil Emily, bertanya dengan cemas apakah terjadi sesuatu. Dengan ketakutan, ia bercerita bahwa hari ini mereka menemukan banyak mayat binatang iblis di pintu masuk lembah. Kane ragu sejenak, khawatir mereka menemukan mayat cacing kematian itu. Emily memperingatkan bahwa sudah lama sekali mereka tidak menemukan binatang sekuat itu di dekat perbatasan. "Apakah ada hal lain?" tanya Kane. Emily tampak semakin gugup. "Apa ada yang mengatakan sesuatu tentangku? Ada rumor?" Tiba-tiba seorang kesatria muncul di belakangnya. Itu adalah Yelin, yang mengatakan bahwa sang adipati ingin bicara. Kane tahu ia dalam masalah. Kemarin saat berburu, rombongan ayahnya tiba-tiba muncul, dan ia terpaksa meninggalkan mayat-mayat anjing neraka itu tanpa sempat membersihkannya. Ia hanya tidak ingin menarik perhatian sebelum masuk ke akademi. Dengan pasrah, ia pun menghadap ayahnya. Tentu saja ayahnya sudah tahu segalanya.
Adipati Walisferd menyapanya dan menyuruhnya duduk. Sambil berkeringat dingin, Kane berbohong, mengatakan ia tidur lebih awal tadi malam. Walis tampak mempercayainya sejenak, namun dalam hati ia merasa ada yang aneh. Luka pada anjing neraka itu sangat mirip dengan gaya berpedang putranya. Apakah ada yang salah, ayah? Tanya Kane dengan polos. Walis menggelengkan kepala, tak percaya seorang anak laki-laki bisa melakukan hal semacam itu. Ia lalu menjelaskan bahwa mereka masih perlu menyelidikinya. Tetapi tampaknya ini adalah perbuatan dari organisasi MIST. Ia menjelaskan bahwa MIST adalah organisasi pembunuh bayaran kuno yang tiba-tiba menghilang 300 tahun yang lalu, tetapi sisa-sisa kekuatan yang sama ditemukan pada cacing kematian itu. Menurut spekulasinya, siapapun yang membunuh cacing itu pastilah anggota MIST. Kane nyaris terkesan. Ayahnya berhasil menemukan kambing hitam yang sangat praktis hanya dari beberapa mayat. Walis berpesan agar Kane berhati-hati dan ia akan melaporkan ini ke pihak kekaisaran. Kane merasa sangat lega. Sepertinya ia akan lolos dari kecurigaan untuk saat ini. Setelah diskusi mereka selesai, Walis bertanya, "Apakah kau sudah mendengar tentang kunjungan hari ini? Seseorang dari keluarga kerajaan akan datang, dan aku ingin meminta sedikit bantuanmu." Seorang kesatria membunyikan trompet, mengumumkan kedatangan yang mulia kaisar. Walis dan semua orang di medan perang langsung membungkuk hormat. Sang kaisar, seorang pria pucat yang lebih mirip vampir bangsawan daripada seorang penguasa, menyapa Walis. Matanya kemudian tertuju pada Kane. "Apakah itu putramu?" Kane memperkenalkan diri sebagai anak bungsu dari keluarga Vert. Ternyata, permintaan sang adipati adalah agar Kane diperkenalkan sebagai putranya, tidak seperti di kehidupan masa lalunya di mana ia selalu bersembunyi. Kaisar kemudian berkata, "Sudah waktunya aku memperkenalkan putriku juga." Seorang gadis muda turun dari kereta dan memperkenalkan diri sebagai Eren Sevelus, putri kelima kekaisaran. Kane langsung mengingatnya sebagai putri yang malang. Salah satu permintaan ayahnya yang lain adalah agar Keyin mengawal gadis itu, dengan alasan mereka akan masuk akademi yang sama dan ini adalah kesempatan baik untuk berteman. Kane sebenarnya tidak tertarik, tetapi ia menuruti permintaan itu. Saat mereka berjalan bersama, Putri Eren bertanya mengapa danau di dekat mereka berwarna merah. Kane menjelaskan bahwa itu adalah danau darah, tempat makhluk iblis memulihkan diri. "Di ujung danau itulah letak kerajaan iblis," kata Kane. Tiba-tiba sebuah kilatan cahaya muncul di kejauhan, diikuti asap kuning yang membumbung ke langit. "Itu pertanda kedatangan gelombang makhluk iblis," jelas Kane. Walis segera memerintahkan semua orang untuk melindungi yang mulia dan bersiap mundur. Namun sang kaisar justru menghunus pedangnya. "Aku sudah bosan," katanya. "Aku sangat merindukan suasana pertempuran." Ia lalu memanggil Kane untuk ikut, yang langsung menjawab, "Siap." Putri Eren menatap dengan bingung. "Apa kau benar-benar akan melawan makhluk-makhluk mengerikan itu?" Tanyanya tak percaya. "Ya," jawab Kain tanpa menoleh. "Medan perang adalah rumah keduaku." Entah karena keberanian atau kenaifan, sang putri menyatakan bahwa ia ingin ikut juga. Kain menghela napas dan memperingatkan dengan nada sedingin es bahwa medan perang bukanlah taman bermain. Namun sang putri tetap bersikeras. Melihat tidak ada gunanya berdebat, Kain memanggil Yelin dan memberinya perintah singkat untuk membawa sang putri ke tempat paling aman. Merasa dipermalukan, Eren membentak Kain, menuduhnya kurang ajar. Mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa inci, Kain menatap lurus ke matanya. Dengan suara rendah yang penuh ancaman, ia memperingatkan, "Sifat manjamu di sini hanya akan menambah jumlah korban. Apakah kau siap bertanggung jawab atas nyawa-nyawa itu?" Dihadapkan dengan kenyataan yang brutal, sang putri akhirnya menangis. Bagaimanapun juga, ia hanyalah seorang anak kecil. "Sekarang pergilah," kata Cain dingin, dan berhenti bersikap seperti anak manja. Di tengah kekacauan pertempuran, Karem bertanya dalam benak Cain tentang putri yang merepotkan itu. Cain menjelaskan kisah tragisnya. Eren lahir dari seorang wanita biasa, sehingga dipandang rendah di istana. Meskipun ia belajar lebih giat dari siapapun, banyak yang menentangnya hingga ia diusir ke tempat terpencil ini.
Dari kejauhan, Kane mengamati sang kaisar yang dengan mudah melenyapkan semua monster di sekitarnya menggunakan sihir tingkat legendaris. Jelas makhluk-makhluk ini hanyalah mainan baginya. Malam itu, Walis dan sang kaisar minum bersama. Kaisar bercerita tentang ketegangan di kekaisaran, di mana banyak bangsawan dibunuh dan menyisakan jejak kabut hitam sama seperti yang ditemukan Walis. Yang lebih menarik, beberapa bangsawan mulai menyebarkan desas-desus bahwa Putri Eren terlibat dalam insiden-insiden ini. Kaisar tahu itu tidak masuk akal, tetapi ia meminta Walis untuk bersumpah akan merawat putrinya jika ia meninggal. Walis, sebagai teman dan bawahan setia, mengucapkan sumpahnya. Hujan turun dengan deras. Di dalam tenda, Emily bertanya dengan nada bergosip apakah Kane benar-benar bersikap sekasar itu kepada sang putri. Kane mengabaikannya dan berkata akan pergi berlatih. Namun saat ia berbalik, Putri Eren sudah berdiri di pintu masuk tenda basah kuyup. Eren memulai dengan meminta maaf atas sikapnya. Dengan canggung, Kane menjawab bahwa ia mengerti Eren sangat ingin diakui. Sang putri tersenyum kecil dan berharap mereka bisa berteman di akademi. Namun Kane dengan cepat memotong, "Maaf, aku tidak bisa membantumu. Jika kau di sini untuk keuntungan politik, lebih baik kau pergi sekarang." Sang putri menundukkan kepala, air matanya mulai berlinang lagi. "Aku hanya ingin kita bisa lebih dekat, tapi kau ternyata sangat kejam." Isaknya, "Kau benar-benar berbeda dari Tuan Ashel." Mendengar nama itu, Kane membeku. Ia berbalik dan tanpa sadar meraih lengan gadis itu. "Bagaimana kau tahu tentang kakakku?" Tanyanya mendesak. Eren berkata bahwa ia bertemu Ashel saat mengunjungi akademi tahun lalu. Mengetahui sifat asli kakaknya, Kane tahu ini berarti permainan manipulasi Ashel sudah dimulai jauh lebih awal dari yang ia duga. Tepat saat Kane akan mengatakan sesuatu, seluruh tenda bergetar hebat. Sebuah ledakan memengkakkan telinga terjadi, dan pilar kayu besar runtuh nyaris menghancurkan mereka. Di luar, siluet raksasa dari seekor ogre berdiri di atas reruntuhan tenda Kane. Emily yang berada tak jauh dari sana menjerit putus asa. Di tengah kekacauan, Kane tidak percaya ada ogre di sini. Saat reruntuhan berjatuhan, ia secara refleks berhasil meraih Eren dan menangkis puing-puing. Eren menangis lagi menyalahkan dirinya sendiri. "Jika aku tidak ada di sini, ini semua tidak akan terjadi." Isaknya. Seorang kesatria yang pertama tiba mencoba menenangkannya. "Tidak apa-apa, Yang Mulia, tugas kami adalah melindungi Anda." Namun, sebelum Kayen sempat memperingatkannya untuk lari, sebuah tangan ogre raksasa datang dari belakang, menghimpit pria malang itu seketika. Ogre itu kini berdiri menjulang di hadapan mereka. Anehnya, ia sepertinya sedang mencium sesuatu dengan penuh minat. Kane langsung sadar. Monster-monster ini ada di sini karena dirinya. Sebelum ia selesai menyuruh Emily untuk membawa sang putri lari, Emily sudah lebih dulu meraih Eren dan kabur secepat kilat. "Kau telah meminum darah begitu banyak makhluk iblis, Tuan," kata Karem dari dalam benaknya. "Bagi para monster, kau kini memiliki bau yang sangat lezat." Kane marah. Iblis itu pasti sudah tahu ini sejak awal. Karem hanya tertawa. "Kau lupa, Tuan, tujuan utamaku adalah melahap tubuhmu. Mengapa aku harus membantumu?" Ogre itu mengayunkan gada besarnya. Sialnya, Kane tidak bisa menggunakan kekuatan penuh pedang iblisnya agar tidak ada yang curiga. Ia tak punya pilihan lain selain mengerahkan seluruh tenaga yang tampak seperti kekuatan manusia super. Saat si ogre mengayunkan senjatanya, Kane bergerak dengan satu gerakan cepat, merobek lengan makhluk itu hingga putus. Kemudian, ia muncul di belakang lehernya dan mengirisnya dalam-dalam. Hanya dengan dua luka presisi, monster raksasa itu tergeletak mati di tanah. "Sekarang tinggal membunuh yang penasaran," gumam Kane. Di depannya, segerombolan monster lain telah berkumpul. Karem berseru gembira, bersemangat untuk festival pembantaian ini. Namun, kegembiraan itu seketika sirna ketika dari balik gerombolan itu, seekor naga iblis raksasa muncul. Naga itu meraung ke langit, menggetarkan seluruh lembah. Karem buru-buru menyuruh Kain untuk tidak takut, karena naga itu sepertinya masih kecil. Kain segera mengaktifkan manifestasi pedang iblis, belatinya kini bergetar karena lapar, siap untuk melahap mangsa besar itu. Sementara itu, di markas pasukan sedang berjuang menghadapi para ogre. Kaisar dan Walis baru saja membunuh ogre terakhir.
Apakah sudah ada jejak putriku? Tanya Kaisar. Walis meminta maaf, mengatakan bahwa sang putri berada di tenda putranya saat serangan terjadi. Kau pasti sangat mengkhawatirkan putramu, kata Kaisar. Tidak, jawab Walis dengan dingin. Aku tidak perlu mengkhawatirkan makhluk itu. Yang terpenting adalah keselamatan yang mulia putri. Sang kaisar tertegun sejenak. Tiba-tiba seseorang memberitahu mereka bahwa Putri Eren telah ditemukan. Ia datang menghadap ayahnya yang langsung bertanya apakah ia terluka. Tidak, jawab Putri Eren, tetapi ayah harus bergegas menyelamatkan Tuan Muda Kane yang kini dalam bahaya karena diriku. Walis menyuruh Emily yang gemetaran di sebelahnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Emily menceritakan bagaimana Kane dengan sengaja menarik perhatian makhluk-makhluk itu agar mereka bisa melarikan diri. Walis tidak berkata apa-apa. Salah satu kesatria mengatakan ia tahu lokasinya dan siap memimpin pasukan penyelamat. Sang kaisar berteriak kepada Walis ingin tahu mengapa ia belum juga memberi perintah. Kita tidak akan pergi, kata Walis. Kaisar dan Eren terkejut. Walis menjelaskan bahwa pemulihan markas adalah prioritas. Jika pangkalan ini jatuh, seluruh kekaisaran akan diserbu. Bagaimana dengan nasib Tuan Muda? Tanya Emily putus asa. Anak itu telah memenuhi kewajibannya, jawab Walis tanpa emosi. Begitulah cara kerja di keluarga Vert. Saat sang putri kembali menyalahkan dirinya sendiri, mereka mendengar raungan keras di langit. Ketika Eren mendongak, naga itu sedang terbang melintas. Namun, ia terkejut bukan main ketika melihat sesosok anak laki-laki berpegangan erat pada ekor naga itu. Kane, teriak Eren. Di atas sana, Kane sendiri tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Ia hanya ingin minum sedikit darah naga, tetapi sekarang keadaan menjadi sangat rumit. Begitu naga itu muncul, ia langsung menantangnya, menebas matanya hingga monster itu kesakitan. Saat naga itu mencoba lari, Kane melompat dan berteriak, "Kau tidak akan lolos pengecut." Dan begitulah akhirnya, ia bergelantungan di ekor monster itu. Masalahnya, semua orang di markas bisa melihatnya dengan jelas. Bagaimana aku akan menjelaskan ini? Pikirnya panik. Jadi, apa rencanamu, nak? Teriak Karem di benaknya. Aku sedang berpikir, diamlah, balas Kane. Di bawah sana, Walis mulai merapal sihir cahaya. Kane langsung mengenalinya sebagai serangan bintang 8. Ia tidak percaya ayahnya tega menyerang putranya sendiri. Namun, naga itu ternyata cukup cerdik dan berhasil menghindari semua serangan. Sialnya, naga lain muncul dari belakang dan menembakkan bola energi yang membuat Kane kehilangan pegangannya. Saat ia jatuh, ia hanya sempat berpikir sedih bahwa makan siangnya yang berharga kini hilang. Ia jatuh tersungkur ke tanah, mendarat di Sungai Merah yang legendaris. Ia tidak bisa menggunakan teknik mist di depan semua orang dan sadar tidak punya pilihan lain. Sementara itu, dari kejauhan dua sosok mengamati seekor naga yang melarikan diri dengan panik. Jarang sekali melihat pemandangan seperti itu, kata salah satu dari mereka. Pria berambut perak itu menunjuk ke suatu arah. Aku merasakan energi aneh datang dari arah itu, dikatanya. Hampir terasa familiar. Ia membentangkan sayap iblisnya yang megah dan menyeringai. Tenang saja, aku tidak akan membuat masalah. Janjinya sebelum melesat terbang. Di tempat lain, Kane akhirnya muncul dari permukaan danau darah terbatuk-batuk. Ia mengumpat dalam hati hingga generasi ke-10 nenek moyang naga terkutuk itu. Jangan bicara padaku, jawab Karem dengan ketus dari dalam benaknya. Aku sedang sibuk memikirkan cara untuk membunuhmu dengan menyakitkan. Kane terkekeh, tetapi Karem segera menyuruhnya menyadari kenyataan pahit. Mereka kini berada di jantung alam iblis. Oh ya? Sebuah suara yang tenang dan geli menyahut dari belakangnya. Aku tahu aku akan menemukan sesuatu yang menarik di sini. Kane membeku. Itu adalah suara yang tak akan pernah ia lupakan. Iblis yang berdiri di belakangnya bertanya dengan santai, "Apakah kau manusia?" Kane tahu siapa dia. Dia adalah Raja Iblis, Falkion. Bertindak berdasarkan insting, Kane melesat menghindar dan balas menebas, berhasil memotong sehelai rambut perak lawannya. Menarik, kata Raja Iblis itu sambil tersenyum tipis. Jika dia Raja Iblis, kita tidak mungkin menang. Lari, seru Karem panik. Namun Falkion tiba-tiba mengangkat tangan. Tenanglah, katanya sambil merebahkan diri dengan santai di atas tanah.
Apa kau benar-benar berpikir aku akan repot-repot memukul anak kecil? Aku hanya penasaran, ini pertama kalinya aku melihat manusia secara langsung. Falkion kemudian bangkit. Kau tidak terkejut saat tahu aku Raja Iblis? Tanyanya. Anak macam apa yang bereaksi seperti ini? Kane tahu Falkion yang ini benar-benar berbeda dari yang ia kenal di masa lalu. Kalau begitu, kata Kane, apakah kau mau membuat kesepakatan? Falkion tertarik. Kane menjelaskan bahwa di masa depan akan terjadi sebuah insiden yang memicu perang melawan umat manusia. Apapun yang terjadi, jangan memulai perang. Jika aku menerimanya, apa untungnya bagiku? Tanya Falkion. Apapun yang terjadi, aku akan membantumu. Jawab Kane tajam. Wajah Falkion kini serius. Kau sepertinya tahu sesuatu, bisiknya. Setelah Kane memperkenalkan diri, Falkion tersenyum. Baiklah Kane Fair, aku akan menepati janjiku sebagai Raja Iblis. Tapi sebaiknya kau juga menepati janjimu. Janji mereka pun disegel. Beberapa waktu kemudian, para kesatria akhirnya menemukan Kane. Melihatnya muncul dari Danau Merah, mereka hanya bisa berkata bahwa sungguh ajaib ia masih hidup. Ia pun secara tidak resmi menerima gelar orang yang selamat dari naga iblis. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit militer, di mana Putri Eren menunggunya. Ia menahan diri sejenak sebelum akhirnya berteriak, apakah kau ingin aku menjadi milikmu? Kane yang masih lelah, bingung bukan main. Tidak tertarik, jawabnya langsung. Wajah sang putri langsung berubah dan ia mulai menangis lagi. Sudah kuduga, isaknya. Aku benar-benar hanya putri kelima yang tidak punya kekuatan. Kane tahu Putri Eren adalah titik lemah keluarga kekaisaran dan nasib tragisnya di masa depan kemungkinan besar disebabkan oleh Ashel. Ia menatap sang putri. Kau benar. Saat ini kau tidak bisa memberiku keuntungan apapun, kata Kane. Sangat berisiko terlibat denganmu secara politik. Sang putri tampak semakin terpukul. Namun, lanjut Kane, aku akan menjagamu sampai aku tahu apa yang perlu dilakukan. Kau, kau benar-benar akan melakukan ini? Tanya Eren tak percaya. Ya, itu janji, jawab Kane. Wajah sang putri kini bersinar. Aku tidak tahu kapan, katanya penuh semangat. Tetapi suatu hari nanti, aku akan membuatmu menyadari kekuatanku. Sebelum pergi, ia berbalik. Masih ada satu hal lagi, katanya tulus. Terima kasih karena telah selamat. Jauh di dalam hutan, seorang pria berkerudung, Reynold Crimson, mengambil sebuah kotak kecil dari balik jubahnya. Reynold Crimson, apakah itu kau? Sebuah suara dingin memecah keheningan. Pria itu membeku. Dari belakang, Ken berjalan mendekat. Aku sudah mengamatimu selama setahun penuh. Menyelundupkan barang-barang ini dari kekaisaran. Aku akan mengambilnya sekarang. Siapa kau? Tanya Reynold, tertahan. Saat melihat wajah anak itu, ia langsung panik. Ia merapal sihir api untuk membunuh Kane. Tetapi sebuah ledakan besar tidak meninggalkan goresan sedikit pun pada Kane. Saat Reynold akhirnya rileks, ia merasakan sakit yang luar biasa. Tangannya terlepas dari lengannya dan jatuh ke tanah. Kau, kau anggota MIS? Tanyanya ngeri. Kane mencengkeram lehernya. Aku akan memberimu dua pilihan, bisiknya. Akui semuanya dan mati dengan tenang. Atau jangan mengaku dan mati dalam penderitaan. Beberapa waktu kemudian, di area perdagangan, dua orang penyelundup membuka kotak yang baru datang. Keduanya berteriak ngeri. Isinya hanyalah kepala Reynold Crimson yang menatap kosong. Dari atas gunung, Karem bertanya apakah Kane akan membiarkan yang lain hidup. Ya, jawab Kane, itu sudah cukup sebagai peringatan. Orang-orang ini menyelundupkan benda-benda iblis ke kekaisaran yang sampai ke tangan Dewan Sihir untuk eksperimen mengerikan. Kane tahu, jadi ia harus menghentikannya. Karem mengeluh bahwa tuannya sepertinya hanya hidup untuk orang lain. Kane menepisnya, berkata bahwa ia hanya mencegah orang lain menggunakan darah iblis yang seharusnya menjadi miliknya. Di sebuah rumah besar yang mewah di Kekaisaran, Ashel menerima surat. Ia mengetahui bahwa Kane baru saja pergi ke garis depan. Ia tersenyum licik. Ya, katanya pada seorang gadis di sampingnya. Dan sepertinya dia bisa menjadi bidak yang sangat berguna. Beberapa koper menumpuk di depan kereta. Emily merayakan kebebasan mereka dari garis depan, yakin akademi akan jauh lebih tenang. Sementara itu, Kane tahu yang sebenarnya
Akademi adalah tempat yang kejam. Saat mereka kembali ke kediaman Adipati Vert, Kane berpapasan dengan Kensei yang menatapnya dengan kaget bercampur benci sebelum berbalik dan pergi. Saat ia berjalan lebih jauh, semua pelayan membungkuk hormat padanya. Tidak seperti dulu. Ia meletakkan tangannya di kenop pintu ruang kerja ayahnya. Tetapi ketika hendak membukanya, ia merasakan sebuah energi yang familiar. Auras manis, madu namun beracun. Ashel. Agar tidak membuat kakaknya itu puas, ia membuka pintu dengan sangat perlahan. Sudah lama kita tidak bertemu, adikku, kata Ashel sambil tersenyum. Tetap tenang, pikir Kane. Jangan katakan apa-apa. Ashel bertanya apakah ia sudah lupa pada saudaranya sendiri. Yang bisa Kane lakukan hanyalah menahan amarah yang membara di dalam dirinya. Matanya mulai memerah, belati karem sudah siap di tangannya. Ia yakin akan membunuhnya saat ini juga. Tepat saat ototnya menegang, sebuah cengkeraman dingin menghentikannya dari dalam. Jangan bodoh, bisik karem di benaknya. Membunuhnya sekarang tidak akan menyenangkan. Terlalu cepat, terlalu mudah, pikir Karem dalam benak Cain, dan jika kau tertangkap, siapa yang akan memberiku makan? Setelah itu, Cain berhasil menenangkan diri. Ia memasang senyum palsu dan menyapa kakak laki-lakinya. Kau ingat aku? Tanya Ashel. Mustahil melupakan wajah seorang saudara, jawab Cain. Ashel menepuk kepalanya, mengatakan ia sangat bahagia. Ia bahkan mendengar bahwa kemampuan anggar adiknya telah meningkat pesat dan sebentar lagi, ia pasti bisa membantunya di medan perang. Kane tahu Ashel adalah tipe orang yang mengabaikan mereka yang tidak berguna baginya. Sekarang kakaknya itu hanya ingin memanfaatkannya. Ia pun ikut bermain, mengatakan bahwa ia juga sangat ingin membantu kakaknya. Sementara itu, Emily sedang berjuang membawa koper-koper mereka. Ia menjatuhkannya di lorong mengeluh bahwa ini terlalu berat. Tiba-tiba Ashel muncul di hadapannya, tersenyum menawan. Aku dengar kalian sudah sangat dekat, katanya. Teruslah bekerja keras. Lalu ia pergi meninggalkan Emily yang hampir mati ketakutan. Begitu pintu kamarnya tertutup, Kane berlari ke kamar mandi dan muntah hebat di toilet. Reaksi fisiknya terhadap kehadiran Ashel begitu kuat hingga membuatnya pusing. Ia bertanya pada Karem, mengapa ia menghentikannya. Kau seharusnya berterima kasih, jawab Karem. Itu adalah kesempatan yang sempurna, kata Kain. Dan jika kau kalah, balas Karem, aku yang akan mengambil alih tubuh ini. Kau tentu tidak mau itu terjadi, bukan? Di ruang kerja yang mewah, seorang pelayan melaporkan pada Ashel bahwa ia telah berhasil mengonfirmasi lokasi kakak perempuan mereka. Dia tinggal di benua utara di negeri para elf, lapor pria itu. Ashel tersenyum tipis. Luar biasa, katanya. Ia kemudian bertanya apakah pelayan itu melihat sesuatu yang aneh. Pelayan itu ragu sejenak. Aura yang Tuan Muda pancarkan kini terasa jauh lebih terang. Saya menduga ini karena pertemuan dengan adik Anda. Luar biasa mungkin ungkapan yang tepat, kata Ashel. Tapi saat ini aku sedang sangat kesal. Ia sedang sibuk menganalisis ekspresi Kane saat pertemuan mereka tadi, menafsirkannya sebagai ekspresi seseorang yang baru saja melihat musuh bebuyutannya. Ia tahu ada yang aneh pada adiknya itu dan ia harus mengawasinya dengan saksama. Di depan istana, kereta-kereta kuda telah berkumpul. Emily dengan berlinang air mata berteriak bahwa ia sangat kecewa pada Tuan Muda Kain. Kane telah memberitahunya bahwa Emily tidak bisa ikut ke akademi. Seharusnya kau bilang begitu dari awal, teriak Emily dengan marah saat kereta kuda mulai berjalan. Sambil menangis, ia berpesan, meskipun kau diejek dan dipukuli semua orang nanti, kau tidak boleh patah semangat. Cepatlah jadi kuat. Kayen tersenyum tipis. Ia teringat saat berusia 8 tahun, ia pernah mengalami demam tinggi. Saat itu, Emily lah yang menggendongnya menembus hujan deras untuk mencari dokter. Ia tahu jika Emily terus mengikutinya, gadis itu bisa mati. Ia terlalu berharga untuk dibawa ke akademi yang kejam. Kini sendirian di kereta, ia cukup terkesan karena mereka menempatkan 6 kesatria hanya untuk mengawalnya. Hari sudah sore ketika para kesatria memutuskan untuk berhenti. Mereka memberitahu Kane bahwa mereka sudah dekat pusat kota Saffron dan akan tiba besok pagi. Kane hanya mengangguk, tetapi ia tahu itu bohong. Hutan ini sama sekali tidak dekat dengan Saffron. Berkemah di tempat terpencil sambil berbohong tentang lokasi. Semua ini menunjukkan bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu. Ketika mereka mengatakan semuanya sudah siap, Kane turun dari kereta berpura-pura tidak tahu apa-apa. Udara di sini bagus sekali, katanya.
Menyadari bahwa ia kini telah dikelilingi. Siapa yang memerintahkan ini? Tanyanya dengan tenang. Para kesatria itu mulai berkeringat. Salah satu dari mereka menghunus pedangnya. Kau tak perlu tahu, katanya, karena kau akan segera mati. Maafkan kami, kata yang lain. Ini bukan masalah pribadi, tapi demi rasa hormat kami akan membuatnya sesakit mungkin. Kesatria pertama maju, siap menebas. Selamat tinggal, katanya. Tepat sebelum bilah pedang itu mengenai leher Cain, kepala pria itu terlepas dari lehernya dan jatuh ke tanah. Para kesatria yang lain menatap tak percaya. Cain membersihkan pedangnya yang bahkan tidak sempat terlihat bergerak. Aku akan bertanya sekali lagi, katanya. Siapa yang memesannya? Kini semua orang ketakutan. Salah satu mencoba menyerang dari belakang, tetapi dalam sekejap Cain sudah berada di belakangnya dan menebasnya. Satu kesatria lagi mencoba melarikan diri, tetapi Cain hanya melemparkan karem yang menancap tepat di punggungnya. Pria yang tersisa kini menangis tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Anak berusia 11 tahun ini bahkan belum benar-benar bergerak dan semua orang sudah mati. Katakan padaku siapa yang memerintahkannya, ujar Cain. Pria itu tanpa perlu diancam lebih jauh, langsung mengaku bahwa semua ini adalah perbuatan Duchess Margaret. Sopir kereta yang juga gemetaran menjelaskan bahwa sepertinya Tuan Muda Kanse yang merengek pada ibunya untuk mencegah Cain mengganggunya di akademi. Apakah aku juga akan mati? Tanya sopir itu dengan pasrah. Cain menghela napas. Kemudikan kereta ini dengan benar, katanya. Maka kau boleh tetap hidup. Di kediaman Vert, sebuah vas pecah di lantai. Bagaimana mungkin keenam orang itu ditemukan tewas? Teriak Duchess Margaret. Kepala pelayan memberitahunya bahwa Tuan Muda Cain telah tiba dengan selamat di Saffron. Dengan kesal, ia memerintahkan agar tidak ada yang tahu tentang insiden ini dan menyingkirkan semua orang yang terlibat. Di sudut ruangan tak terlihat, seorang mata-mata Ashel mendengarkan seluruh percakapan itu. 10 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di akademi. Brian, sang kusir, telah memainkan perannya dengan sempurna. Kita sudah tiba, Tuan Muda, katanya. Di resepsionis, setelah Cain menunjukkan lambang keluarga Vert, gadis itu menyerahkan sebuah surat dengan kunci emas terlampir. Brian, yang sedang menurunkan koper, menjatuhkannya dengan kaget. Ini tempat yang akan Anda tinggali, Tuan Muda. Itu adalah asrama kerajaan, asrama terbaik di seluruh akademi. Cain ingat di kehidupan sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Ini pasti pengaruh seseorang. Pekerjaanmu selesai, Brian, kata Cain sambil melemparkan sekantong koin ke tangannya. Ini cukup bagimu untuk memulai hidup baru. Kemanapun kau pergi, jangan kembali ke mansion atau kau akan mati. Brian terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berlutut. Saya Brian Kendrick, mantan kesatria resmi, katanya dengan suara bergetar. Ingin mengabdi pada Tuan Muda Cain sampai akhir hayat saya. Cain mendengus. Itu omong kosong. Apa kau tidak takut dikhianati nanti? Kalaupun itu terjadi, saya tidak akan keberatan, jawab Brian. Merepotkan, gumam Cain sebelum berbalik menuju aula upacara penerimaan. Di sebuah ruangan, dekan akademi, Kundal Kuyael, dan seorang instruktur wanita, Sirka Negridi, sedang berbicara tentang betapa banyaknya orang berbakat tahun ini. Namun, dekan tua itu berkata ada satu anak yang datanya benar-benar aneh, sihir bintang 1, tetapi fisik tingkat S dengan elemen kegelapan 92%. Sirka menunjukkan bahwa elemen kegelapan seringkali tidak terwujud dan membuat bakatnya sia-sia. Namun, Dekan Kundal juga menyebutkan bahwa Cain menerima kamar di asrama kerajaan atas perintah langsung dari Kaisar. Rupanya, kabar bahwa Cain telah menyelamatkan Putri Eren telah menyebar dan Kaisar bahkan telah mempertimbangkan perjodohan. Sambil berjalan menyusuri lorong, Cain memikirkan angka 92% itu. Di kehidupan sebelumnya, afinitasnya hanya 80%. Apakah ini karena darah binatang iblis yang kuminum? Pikirnya. Saat ia melamun, ia melihat Kense dan seorang anak laki-laki gemuk. Benarkah kau bahkan tidak tahu siapa ibumu? Ejek si gemuk. Cain mengenali anak ini sebagai putra Markis Popper, yang di masa lalunya juga selalu menyiksanya. Kense yang masih trauma berkeringat dan berkata lebih baik tidak melakukan itu. Si gemuk marah dan langsung meninju Kense hingga membentur dinding. Sementara Kense berteriak, Cain mendekat dan meletakkan tangannya
di bahu si gemuk. Aku tidak keberatan kau merencanakan hal-hal konyol, katanya dengan suara dingin. Namun, jika aku mengetahui satu hal lagi, kau tidak akan bisa lulus dengan keempat anggota tubuhmu masih utuh. Setelah itu, Kanse dan temannya jatuh terduduk. Kane pergi sambil tersenyum. Akademi ini akan sangat menyenangkan, gumamnya. Di salah satu ruangan di perpustakaan, Sirka Negridi sedang memikirkan Kane. Ia berjalan ke arah sebuah rak buku, bertanya-tanya mengapa sebuah buku tidak ada di tempatnya. Apakah Anda mencari buku ini? Sebuah suara bertanya dari belakangnya. Sirka terkejut, itu adalah Kane. Anehnya, ia sama sekali tidak merasakan kehadiran anak ini. Kane menyerahkan buku itu. Ini bahan penelitian Anda, kan? Saat mengambilnya, Kane menyelipkan selembar kertas ke tangan Sirka. Anda mencari instruktur Sirka atau sebenarnya pemimpin Guild Assassin Mist? Tanya Kane. Sirka membeku. Ia teringat di masa lalunya ia pernah tertipu oleh Sirka, yang ternyata adalah pemimpin Guild Assassin yang bersembunyi di dalam akademi. Tiba-tiba Sirka berkata dengan tenang, "Baiklah, aku ingin mendengar detailnya di laboratoriumku." Memasuki laboratorium, Sirka menawarkan secangkir kopi. "Ini bukan racun, kan?" Tanya Kane dengan senyum tipis. "Tentu saja bukan," jawab Sirka. "Hanya cukup untuk melelehkan beberapa organ dalam." Kane yakin setelah bertahun-tahun memakan masakan Emily, perutnya bisa mencerna apa saja. Ia menenggak kopi itu dalam sekali teguk. "Lain kali tolong buat yang lebih kuat," katanya, membuat Sirka sedikit terkejut. "Sekarang sudah waktunya kita bicara serius." Sirka ingin tahu bagaimana Kane bisa mengetahui identitasnya. "Kapan kau memulai proses pemurnian itu?" tanya Kain, merujuk pada pembunuhan para bangsawan. "Kau akan menyesali ancaman ini," desis Sirka. Tiba-tiba ia menendang meja ke arah Kain, lalu dalam sekejap sudah berada di belakangnya dengan belati di tangan. Ia mencoba menyerang, tetapi Kain dengan mudah mengelak. "Karena kau tidak percaya," kata Kain, "aku harus menunjukkannya padamu." Ia mulai menyerang balik, memaksa Sirka untuk bertahan. Berkeringat, Sirka bertanya dengan tak percaya. "Pedang ini, apakah ini yang kupikirkan? Senjata yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang terpilih. Pedang iblis karem?" Kain menyeringai. "Kau akhirnya mengenalinya. Pewaris yang kalian cari ada di sini." "Baiklah," kata Sirka. "Ikut aku." Ia menuntun Kain ke sebuah jalan yang hancur di belakang akademi. Di sebuah rumah terpencil, Sirka menggunakan sihir untuk membuka gembok. "Ini adalah pintu masuk ke tempat persembunyian Mist. Kau tampak tidak terlalu terkesan," katanya. Kain hanya menjawab bahwa ini adalah jalan menuju altar yang sangat ingin ia kunjungi. Ia berjalan melewati terowongan, sebuah subruang yang diciptakan oleh kekuatan Dewa Kabut. Kain mengingat betul setiap arah dan jebakan yang ada. Tiba-tiba beberapa orang menyerangnya dari belakang. "Upacara penyambutan ini terlalu berlebihan," gumamnya sambil menahan beberapa serangan. Orang-orang itu melemparkan proyektil lumpur ke arahnya. Kane cukup terkesan karena salah satu dari mereka berhasil menghindar dari serangannya sendiri. Pria itu kemudian mengaktifkan teknik rahasia yang menciptakan beberapa klon untuk menyerang dari segala arah. Namun, Kane juga punya tekniknya sendiri. Ia melepaskan gelombang niat membunuh, sebuah teknik yang mampu menanamkan rasa takut mendalam. Para pria itu bahkan tidak bisa bernapas dan semuanya pingsan seketika. Namun yang mengesankan, masih ada satu orang yang berdiri. Pria itu menyerangnya. Kane berhasil menahan serangan itu, tetapi topeng pria itu terlempar ke tanah. Itu adalah Sirka. "Aku ingin kau menunjukkan kekuatan aslimu," kata Sirka. Ia menggunakan teknik lain, serangan buas yang melemparkan Kane ke belakang. "Menarik," katanya. "Bagaimana mungkin kau bisa menggunakan dua teknik membunuh dengan begitu mudah?" Sirka ingin melihat lebih, tetapi Kane sudah mulai berlari menjauh. Kane tahu bahayanya. Hasrat untuk bertarung mulai mengambil alih, dan ketika itu terjadi, ia akan terus berjuang sampai salah satu dari mereka mati. Sirka tahu ia seharusnya lari, tetapi ia justru merasa bersemangat. "Ayo," katanya. "Ini yang kuinginkan juga." Kane menyadari ia tak akan bisa keluar dari sini tanpa menggunakan semua tekniknya.
Tiba-tiba ia merasakan sesuatu dan jatuh tersungkur ke tanah. Aku sudah tahu ini akan berakhir seperti ini, kata Karem dari dalam benaknya. Beristirahatlah sejenak. Sesosok bayangan muncul dari tubuh Cain. Siapa kau? Tanya Sirka. Karem yang kini berwujud fisik menjawab, kau sudah tahu siapa aku, bukan? Sirka membungkuk hormat. Saya mengenali Anda, pedang iblis Karem. Beraninya kau menyerang tuanku, bentak Karem. Semua ini hanyalah proses untuk memastikan identitasnya. Jelas, Sirka. Kalau begitu, sekarang aku akan menganggapnya sebagai tantangan, geram Karem. Lebih baik kau khawatirkan pewarismu dulu, kata Sirka sambil menunjuk Cain, yang terbaring tak sadarkan diri, berlumuran darah. Sirka menjelaskan bahwa cara Karem menjelma sangat berbahaya, karena menguras seluruh energi kehidupan tuannya. Tiba-tiba Cain sadar. Kenapa kau muncul? Tanyanya pada Karem. Aku hanya akan menghajar gadis nekat itu, jawab Karem. Tiba-tiba sebuah suara yang agung menggema di seluruh aula. Sudah cukup, kata suara itu. Sebuah portal mulai terbuka. Kirim pewaris itu ke altar sekarang. Perintah suara itu. Cain merasa gembira. Mereka akhirnya akan bertemu dengan Dewa Kabut. Cain melewati portal dan mendapati dirinya berhadapan dengan sebuah tangga yang menjulang tinggi menuju singgasana yang diselimuti kabut. Apakah kau tahu siapa aku? Tanya sang dewa dengan suara yang menggema. Sudah jelas, jawab Cain tanpa ragu. Kau adalah sang pewaris Dewa Kabut Hitam. Dewa itu terkekeh. Dan apa hakmu untuk menganggap dirimu sebagai pewarisku? Cain hanya tersenyum tipis. Apa kau tidak bisa merasakan bahwa kekuatan kabut sudah mengalir dalam diriku? Sang dewa menjelaskan bahwa ada dua cara untuk menjadi pewaris. Diberikan langsung atau batu kabut itu sendiri yang menemukan pewarisnya. Karena aku tidak mengenalimu, pastilah cara kedua yang terjadi, kata sang dewa. Ia tahu batu di altar telah menghilang setahun yang lalu. Anehnya, Cain tidak hanya membangkitkan Karem, tetapi juga menggunakannya dengan sangat baik. Matanya pun tidak terlihat seperti mata seorang anak kecil. Dengan semua ini, sang dewa sampai pada satu kesimpulan. Kau berasal dari garis waktu yang tidak aku ketahui. Sang dewa kemudian bertanya mengapa Cain begitu tenang. Mengapa kau melakukan semua pekerjaan kotor itu untukku? Tanyanya melirik Karem. Aku tidak menyangka kau akan mencoba mengambil kekuatan tombak suci itu juga. Cain tersenyum. Aku tidak tertarik dengan itu. Sang dewa mulai bangkit dari singgasananya. Prosedur harus diikuti, katanya. Sekarang kau akan menjadi pencipta absolut, pewaris yang akan mewarisi kekuasaanku. Apakah kau menginginkan itu? Cain teringat di kehidupan sebelumnya, saat itu ia menjawab bahwa ia akan hidup untuk kakak laki-lakinya. Sebuah kebodohan yang luar biasa. Sekarang ia berpikir mungkin sang dewa sudah tahu semua yang akan terjadi. Ia mendekat dan berkata bahwa ia tidak lagi memiliki kepercayaan pada takdir. Aku akan menggunakan kekuatanku dengan cara yang paling egois, untuk diriku sendiri, katanya. Mengikuti jalanku sendiri adalah satu-satunya hal yang kuinginkan. Sang dewa berkata, yang harus kau lakukan hanyalah menyucikan nama-nama yang kuberikan padamu. Setelah itu ia muncul di belakang Karem yang kini berwujud manusia. Saatnya mengobrol sebentar dengan putriku, katanya sambil mulai menarik-narik pipi Karem. Tiba-tiba sebuah pentagram muncul dan Karem berubah wujud. Melihat tangannya sendiri, ia merasa seperti benar-benar memiliki tubuh sekarang. Aku hanya memberimu sedikit kekuatanku, jawab sang dewa. Cain hanya bisa berpikir ayah dan anak ini memang sama anehnya. Keesokan harinya di asrama, Sirka datang berkunjung. Karem bertanya-tanya mengapa instruktur itu datang sepagi ini. Cain, yang merasa pusing dengan drama pagi itu, memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Di kota yang ramai, ia mengamati semuanya dari atas sebuah pilar. Tiba-tiba ia mencium bau darah. Di sebuah gang, seorang anak laki-laki terlempar ke tanah. Beberapa pria tertawa, pria pirang pemimpin mereka membuat bola mana di tangannya. Berhenti, sebuah suara menyela, itu adalah Putri Eren. Sungguh memalukan bagi seorang bangsawan untuk bertindak seperti itu. Pria pirang itu berbalik. Aku adalah putra Adipati Bret, katanya. Setelah Eren memperkenalkan diri, pria itu tersenyum mengejek. Oh, jadi kau putri kelima yang terkenal itu. Suatu kehormatan, ia mencengkeram pergelangan tangan Eren.
Anak itu sudah menyuruhmu pergi. Kau hanyalah putri kelima yang tidak berguna. Tepat saat Brett hendak melakukan sesuatu yang lebih buruk, Kane melompat turun. Ia bergerak begitu cepat hingga tampak seperti bayangan menyambar bola mana dari tangan Brett dan dalam sekejap sudah berada di antara Eren dan para pengganggunya. Putri Eren tersipu, tetapi Kane lebih penasaran dengan Rasmus, anak laki-laki yang baru saja ia selamatkan. Ia teringat sebuah pertarungan di masa lalunya melawan pendekar pedang terkuat pada masanya, Rasmus Kleine. Astaga, pikir Kane. Kukira dia laki-laki. Brett mulai bangkit. Apa kau mencoba ikut campur dalam permainan kami? Tanyanya. Kane tahu bahwa menyuntikkan bola mana ke dalam tubuh seseorang dapat membuat orang itu tidak akan pernah bisa menggunakan sihir lagi. Kalau begitu, aku akan bergabung juga, katanya sambil membuat satu bola kegelapan di tangannya. Saat Kain muncul di hadapannya dengan bola kegelapan yang berdenyut, Brett mulai berkeringat ketakutan. Kembali di asrama, Rasmus terbaring di tempat tidur. Putri Eren berkata mereka sudah merawat memarnya. Tiba-tiba Rasmus bertanya, apakah Kain mengenalku? Kain berkata ia salah orang dan meminta maaf. Eren bertanya di mana Rasmus menginap. Rasmus menjawab ia di asrama umum karena tidak memiliki status bangsawan dan kini telah kehilangan satu-satunya pendukungnya. Melihat Eren yang sedih, Kane menyarankan agar Eren menerimanya sebagai pelayan. Kenapa kau terus memanggil anak laki-laki ini perempuan? Tanya Eren. Kane menatapnya dengan bingung. Dia memang perempuan, katanya. Dari belakang, Rasmus meminta maaf, mengatakan bahwa ia tidak bermaksud menipu siapapun. Eren, sambil menangis juga meminta maaf karena tidak menyadarinya. Eren kemudian menawarkan Rasmus untuk menjadi pelayannya, agar ia bisa hidup nyaman dan fokus belajar. Rasmus berterima kasih dan berjanji akan mengabdi. Saat Eren berbalik untuk menyuruh Rasmus berterima kasih pada Kane, Kane sudah pergi. Ia tahu mengapa Rasmus meninggalkan kekaisaran di masa lalunya, dan sekarang orang yang seharusnya menjadi pendekar pedang terkuat di benua itu akan tetap memiliki mananya. Perhatiannya kini tertuju pada hal lain, sebuah paket yang diantarkan kepadanya pagi ini, misi pertamanya untuk membantu Gilmist. Tiba-tiba ia mendengar ledakan. Seorang pria berotot setinggi 3 meter muncul. Apakah kau Kenvert? Tanyanya. Pria ini adalah Set Syaharan, pangeran kerajaan pasir Sparda dan baru berusia 11 tahun. Aku mendengar kau menerima evaluasi fisik peringkat S, sesuatu yang bahkan aku tak mampu capai. Aku ingin menantangmu bertarung. Di masa lalunya, pangeran ini tiba-tiba menolak takhta dan akhirnya meninggal karena flu biasa. Bertemu dengannya sekarang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak, jawab Kain. Ia menjelaskan bahwa pertarungan seperti ini harus mendapat persetujuan resmi dari kantor administrasi. Begitu diberitahu arahnya, pria berotot itu langsung kabur. Kain hanya bisa berpikir pria ini benar-benar hanya berotot. Kantor administrasi ada di arah yang berlawanan, dan tidak ada yang namanya permintaan pelatihan di akademi ini. Adegan kemudian beralih ke sebuah sudut gelap di kota. Seorang pria berkerudung melapor kepada Zikerman Albus, salah satu dari 3 orang terkaya di benua itu. Di depan umum, ia dikenal sebagai seorang filantropis, tetapi kenyataannya, ia adalah sampah masyarakat yang memaksakan hubungan antar spesies untuk menciptakan ras campuran baru yang bisa dijual di pasar gelap. Kane sudah mengamati dari kejauhan. Saat ia mengangkat karem, pedang itu berkata ia merasakan energi yang kompleks dari target. Zikerman berhenti di depan sebuah sel. Tidurlah yang nyenyak, pabrik uangku, katanya. Saat itulah ia menyadari kabut hitam aneh mulai menyelimuti sekelilingnya. Seorang pengawal di belakangnya tiba-tiba jatuh tanpa kepala. Zikerman berteriak, tetapi Kain sudah melesat ke arahnya. Kau akan dihukum atas perbuatan tidak manusiawi yang telah kau lakukan, kata Kain setelah dengan mudah melumpuhkan para penjaga. Waktumu telah habis dan kau bahkan tidak mencoba untuk bertobat, kata Kain sebelum mengaktifkan 8 bilah kabut hitam dan memulai serangkaian serangan mematikan. Setelah selesai, ia mendekati sebuah sel. Apakah ini tempatnya? Tanyanya pada Karem. Di tanah ada seorang gadis elf yang memegang sebutir telur, tetapi ia sudah tampak tidak bernyawa. Di pelukan gadis itu ada sebutir telur naga.
Kembali ke asrama, Yelin bertanya di mana Kane mendapatkan benda itu. Kane hanya berpura-pura menemukannya. Apa yang akan kita lakukan jika benda ini menetas dan ternyata sangat berbahaya? Tanya Yelin. Kane dengan tenang menjawab bahwa telur itu hanya akan menetas jika disuntikkan dengan sihir yang tepat. Namun, tepat saat ia mengatakan ini, mereka mendengar suara retakan. Telur itu mulai pecah, cahaya memancar dan yang muncul adalah seorang gadis kecil, setengah manusia, setengah naga. Gadis naga kecil itu tersenyum pada Kain, bahkan memeluknya. Karena ia hadir saat kelahirannya, gadis itu menganggapnya sebagai ayahnya. Tiba-tiba seseorang di dekatnya tertawa. Ternyata itu Karem, yang sudah kembali berwujud manusia. Sungguh ironis, katanya. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun kini menjadi seorang ayah. Kane hanya menyalahkan Karem. Ia teringat saat mengambil telur itu, ia sempat ragu. Tetapi Karem meyakinkannya bahwa telur naga tidak akan menetas tanpa energi yang tepat atau seorang ibu. Kane hanya bisa berkata, ini membuktikan bahwa apapun bisa terjadi. Keberadaan makhluk ini sendiri berbahaya. Dunia ini terlalu kejam untuknya. Jika ada orang di akademi yang mengetahui keberadaannya, ia kemungkinan akan dilenyapkan. Para naga sangat bangga dengan darah murni mereka. Jika mereka menemukan keberadaan anak ini, mereka pasti akan membunuhnya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, mengapa ia mau mengambil risiko sebesar ini? Jika anak ini memang ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang begitu sulit, mungkin lebih baik mengakhirinya sekarang. Karem tersenyum. Aku setuju. Mungkin itu solusi terbaik. Kane meletakkan tangannya di leher bayi naga itu. Ia terus mengulang dalam hati bahwa ini adalah jalan yang benar. Namun bayi itu mulai membuka mata. Dan begitu tangan Kane menyentuh lehernya, ia memanggil, "Ayah." Kane menatapnya seolah-olah akan membunuhnya. Namun ketika ia ragu sejenak, bayi itu meringkuk di tangannya dan berkata, "Cinta." Kane menyadari dirinya telah ditipu oleh kelucuan bayi itu. Ia menggendongnya berkata pada Karem bahwa tampaknya sekarang mereka harus mencari solusi untuk ini. Sementara itu di kastil keluarga Vert, Duchess Margaret sedang bingung. Ia tak bisa membiarkan Kane berkeliaran bebas dan membahayakan putranya. Saat itulah Ashel muncul. Ia berkata jika ada yang mengganggunya, ia tinggal cerita saja. Begitu pintu tertutup, Ashel menyuruh mata-matanya untuk melaporkan semua informasi yang mereka dapatkan tentang Kane. Pria itu melaporkan bahwa mereka menemukan jasad beberapa kesatria di hutan dan satu-satunya yang selamat pergi ke ibu kota bersama Kane. Ia yakin orang yang memerintahkan serangan itu adalah Duchess Margaret. Selain itu, mereka telah kehilangan kontak dengan agen di akademi. Ashel hanya berkata, tampaknya kau belum belajar apapun dari saudarimu. Mata-matanya Kalin langsung gemetar hebat menyadari tuannya kecewa. Takut tersingkir, ia bersumpah akan memeriksanya sendiri dan tidak akan pernah mengecewakannya lagi. Ashel hanya menyentuh bahunya dengan lembut, berpikir dalam hati bahwa ia yakin adiknya itu menyembunyikan sesuatu yang besar. Kembali di akademi, Sirka bergegas masuk ke kamar Kain. Ia mendapati Kain dan Karem sedang memberi susu botol pada bayi naga itu. Sirka yang tampak tidak peduli ingin tahu mengapa ada bayi di asrama. Ceritanya cukup panjang, kata Kane. Sirka menyela, mengatakan penjelasannya bisa ditunda. Duel antara kau dan Seth telah disetujui, katanya. Kenapa kau tidak berusaha bersikap rendah hati? Apa kau berusaha menarik perhatian sebanyak mungkin? Kane bingung. Kenapa Seth benar-benar menyerahkan dokumen resmi untuk duel ini? Kapan pertarungannya? Tanyanya. Ia diberitahu bahwa pertarungannya akan berlangsung 2 jam lagi. Itu terlalu cepat, pikirnya. Di arena, Seth menyambutnya dengan antusias. Aku telah menunggu momen ini, katanya. Seth melompat untuk menebas, ingin melihat apa yang bisa dilakukan Kane dengan pedang. Kane tampak tenang. Orang ini cepat sekali untuk ukurannya, pikirnya. Namun, serangan yang hanya mengandalkan kekuatan fisik mudah dihindari. Dengan gerakan pedang sederhana, serangan Seth dibelokkan ke tanah. Pedang mereka beradu dan Seth merasakan tekanan kuat di lengannya. Bagaimana mungkin dia bisa menangkis pedang sebesar itu hanya dengan rapier? Pikir Seth. Tiba-tiba Seth berada di belakangnya mencoba menyerang tengkuknya. Namun Kane dengan cepat menyarungkan pedangnya dan mencengkeram kaki Seth. Ketika hendak jatuh, Seth berhasil menahan diri
dan memanfaatkan momentum itu untuk hampir menendang wajah Kane. Seth hanya tersenyum lalu tertawa. Ia mengaku kalah dalam adu pedang. Tapi sekarang aku akan mempertaruhkan segalanya, katanya. Auranya mulai meluas. Sekarang pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Di antara penonton, Kanselir Kundal berkata mereka akhirnya mulai menggunakan sihir. Sirka yang berdiri di sampingnya tahu Seth memiliki sihir bintang 3, tertinggi di antara para siswa baru. Tiba-tiba sebuah tangan raksasa muncul dari tanah. Itu adalah cengkeraman maut milik Seth. Kane dengan mudah menghindari serangan pertama. Seth memperingatkannya bahwa ia tidak akan bisa lari. Serangkaian serangan terus berdatangan, tetapi Kane terus menghindarinya. Seth kemudian mengaktifkan taring gurun. Gundukan pasir muncul dari tanah, mengepung Kane, lalu meledak. Namun, Kane sudah mengaktifkan perisai sihirnya dan baik-baik saja. Ia menyadari Seth bisa dengan mudah menggunakan sihir bintang 4. Seth dengan marah memicu badai pasir raksasa. Aku ingin lihat apakah kau bisa menghindari ini, teriaknya. Kane hanya berdiri di sana. Baiklah, aku terima yang ini. Sementara itu, di kamar asrama, Yelin sedang mengasuh bayi naga. Untunglah aku punya pengalaman mengasuh anak, gumamnya. Tiba-tiba ia terkejut. Gadis kecil itu tampaknya sudah tumbuh lebih besar. Kembali ke arena saat badai pasir Seth menyerang, Kane terkurung dalam bola dunia biru, penghalang pelindung dari akademi, yang kini mulai retak. Sirka memberitahu kanselir bahwa lebih baik pertandingan dibatalkan, tetapi sang kanselir ingin menunggu. Kane kemudian mengaktifkan teknik rahasia bola hampa. Tiba-tiba badai pasir Seth tampak terserap ke dalam sebuah bola hitam kecil di tangan Kane. Serangan Seth terus diserap hingga bola energi hitam itu terus membesar. Beberapa saat kemudian Kane menutup tangannya dan bola itu lenyap. Seth kebingungan. Para penonton bertanya-tanya kemana perginya semua kekuatan itu. Apa kau masih ingin melanjutkan? Tanya Kane pada Seth. Pria malang itu sudah kehabisan tenaga. Ia berlutut tak percaya bahwa ia telah kalah. Untuk sesaat, ia tampak benar-benar depresi. Kane mulai merasa sedikit bersalah, namun tiba-tiba Seth meninju tanah. Tidak apa-apa, serunya dengan mata berapi-api. Aku sudah lelah mengalahkan orang-orang lemah. Rupanya kekalahan ini justru memulihkan motivasinya. Ia mengulurkan tangannya pada Kane. Aku tak sabar untuk berlatih lagi denganmu. Kane hanya menatap tangan itu dengan dingin dan menjawab, tidak. Adegan beralih ke kamar asrama. Kane merenung tentang bagaimana naga berkembang lebih cepat. Dalam semalam, bayi naga itu kini tampak seperti anak berusia 6 tahun. Ia tahu akan sangat sulit membesarkannya di sini. Akan tiba saatnya kau tidak bisa menyembunyikannya lagi. Sebuah suara menyadarkannya dari lamunan. Itu adalah Sirka. Ia berkata mungkin bisa membantu menyembunyikan Karem, tetapi naga seperti ini benar-benar kasus yang berbeda. Saat itulah, Sirka memberinya sebuah surat. Ini hadiah karena kau berhenti membuat masalah, katanya sinis. Kane melihatnya dan berpikir ini adalah hadiah yang cukup buruk untuk memenangkan sebuah pertandingan. Gadis naga kecil itu bertanya, apa isi surat itu? Peringatan, jawab Kane. Mereka ingin mengeluarkanku dari akademi karena perilaku buruk. Gadis naga kecil itu dengan ekspresi serius berkata, itu tidak boleh terjadi pada ayah. Kalau tidak, kita semua akan berakhir mengemis di jalanan. Kane bingung kapan bocah ini belajar berkata seperti itu. Ia mengelus kepalanya, berkata mereka tidak perlu khawatir. Ia menyadari surat itu datang langsung dari kanselir, yang artinya pria tua itu ingin berbicara dengannya. Yelin kemudian berkomentar bahwa anak itu mungkin pantas diberi nama. Nana, jawab Kane singkat. Gadis itu bertepuk tangan. Aku suka nama Nana, katanya. Sekarang namaku adalah Nana Vert. Ia berputar-putar dengan gembira. Kane hanya bisa heran bagaimana mungkin ia sudah tahu nama belakangnya. Adegan beralih ke kantor kanselir. Kundal sudah tahu anak itu punya potensi besar, tetapi ia baru saja melihatnya menyerap serangan sihir tingkat 4 sendirian. Yang paling aneh adalah Kane bahkan tampak tidak berusaha sama sekali. Saat Kane mengetuk dinding kantor, ia menyadari ada penghalang bintang 9 di sana. Dia ingin mengujiku, pikirnya. Sebelum Kundal sempat bereaksi, Kane menerobos jendela dengan santai, mendarat dengan mulus di depannya. Apakah Anda menerima peringatan tentang kompetisi tersebut?
Tanya Kundal. Cain menjawab, ya, tetapi saya menjadi yakin setelah melihat penghalang itu. Peringatan itu hanyalah alasan untuk menguji saya. Kundal mengakui itu benar. Aku tidak akan menarik kembali peringatan itu, kecuali kau bisa meyakinkanku. Cain tersenyum. Saya di sini untuk mengusulkan kesepakatan, katanya. Sebuah kesepakatan yang akan membantu Anda, damai bagi keluarga Anda, dan damai bagi akademi ini. Dan yang saya minta sebagai gantinya hanyalah agar Anda menghapus peringatan itu. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Kekuatan apa yang akan kau gunakan untuk menyelesaikan masalah di kekaisaran? Tanyanya sambil memanggil sebuah lingkaran sihir. Rantai penghakiman muncul dan menarik Cain ke atas. Namun, Cain hanya meminta izin untuk menunjukkan kemampuannya. Ia mengaktifkan adaptasi bola hampa. Rantai-rantai sihir itu seolah-olah tertelan oleh bola hitam kecil di tangannya. Pria tua itu tak percaya. Akhirnya serangan itu menghilang sepenuhnya. Apa saya sudah cukup membuktikan kemampuan saya? Tanya Cain. Kundal langsung setuju untuk menghapus peringatan itu. Sementara itu, di kota saat matahari terbenam, Yelin sedang membawa sekantong besar permen. Tiba-tiba ia merasa merinding. Suasana menjadi sunyi senyap. Ia merasakan kehadiran seseorang di balik bayangan dan menuntutnya untuk muncul. Seseorang muncul dari kegelapan, dan Yelin begitu terkejut hingga menjatuhkan permennya. Di lain waktu, Kain merasa bosan di kelas. Ia mempertimbangkan untuk pergi berlatih, tetapi Putri Eren muncul di belakangnya. Mau kemana? Tanyanya. Rashmos yang kini menjadi pelayan Eren berdiri di belakangnya. Tiba-tiba seseorang mendekat. Eren, panggilnya. Itu adalah Fabian dan Nurot, pangeran dari keluarga Nephilim. Mereka bertanya, mengapa sang putri dikelilingi oleh orang biasa, lalu menoleh pada Kain. Jadi, kau yang disebut bocah Kain Vert, kata mereka. Kami melihat duelmu luar biasa, kau akan diundang ke pertemuan sosial berikutnya. Mereka meletakkan tangan mereka di bahu Kain, mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang jarang didapatkan orang. Kain menyadari bahwa Eren diabaikan begitu saja. Nurot menyentuh bahu Eren dan berkata bahwa orang seperti dia seharusnya tahu tempatnya. Saat mereka pergi, Rashmos bertanya, apakah mereka benar-benar pangeran? Seperti kata pepatah, kata Eren sedih, darah lebih kental daripada air. Aku tidak berpikir begitu, sela Cain. Bagi mereka, jelas kau lebih buruk daripada orang asing. Air atau darah tidak penting dalam hal kekuasaan. Itulah yang perlu kau pahami. Fakta bahwa mereka bersikap begitu dingin terhadapmu menunjukkan bahwa mereka takut. Ia menyuruhnya untuk tidak terguncang, tetapi gadis malang itu sudah tersipu malu karena kata-kata penyemangatnya. Di kamar asrama, Kain merasa aneh karena baik Karem maupun Yelin tidak ada di sana. Karem kemudian muncul dan Kain menyuruhnya untuk mencari Yelin. Karem tampak bingung, tetapi tiba-tiba ia mulai mengendus-endus udara. Aku mencium bau darah, katanya. Di gang terdekat, Yelin terlempar ke tanah. Para penyerangnya tertawa. Pria pirang itu, Brett, berkata bahwa segalanya kini menjadi rumit. Inilah harga yang harus kau bayar karena telah mempermainkanku, kata Brett. Dari bawah, Yelin hanya berkata, baiklah. Brett bingung. Bahkan saat babak belur kau masih berani? Tanyanya. Brett memberitahu semua orang bahwa Yelin sudah gila dan sudah waktunya untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba dari atas gang, seseorang bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Itu adalah Cain, bersama Karem di dekatnya. Setelah melihat kondisi temannya, Cain berkata, sepertinya kalian telah menghajar anakku yang malang. Brett tampak senang karena Cain muncul sendirian. Ini persis seperti yang telah aku rencanakan, katanya. Cain menerjang orang-orang itu mengaktifkan jurus kedelapannya. Satu tepukan di leher, satu jentikan di dahi, semua orang di gang mulai terkapar. Brett tidak percaya semua orang yang disewanya tak mampu mengalahkan anak ini. Monster macam apa ini? Ia mulai mengutuk Cain Vert dan berkata akan membunuhnya. Tetapi sebelum ia bisa menggunakan mantranya, ia ditendang di perut dan terlempar jauh, membentur dinding. Cain bertanya apakah menyiksa yang lemah benar-benar menyenangkan baginya. Brett hanya mengejek, apa yang akan kau lakukan, membunuhku?
Cain teringat di masa lalunya pria ini menjadi tokoh terkenal yang memukuli pelayannya sampai mati dan membakar hewan-hewan kecil hanya untuk hiburan. Kegilaannya melampaui batas saat ia membunuh teman sekelasnya dan mengaku hanya sedang berlatih sihir. Cain lah yang diberi misi untuk menghabisinya. Namun, Cain tak akan pernah melupakan tumpukan mayat yang dimutilasi di ruang bawah tanah pria itu. Kini, Cain menyadari bahwa membunuh monster seperti Brett bukanlah hukuman yang setimpal. Cain mencengkeram mulut Brett dan memanggil bola mana kegelapan. Kesalahan terbesarmu bukanlah menghinaku, bisiknya, tetapi menyakiti salah satu pelayanku. Brett mulai menggeliat kesakitan di tanah saat mana di tubuhnya runtuh. Dari atas, seseorang mengamati segalanya. Oh, itu informan, pikir Cain. Tiba-tiba Sirka menodongkan pisau ke leher informan itu. Aku menemukan orang yang membuntuti pewaris kita, katanya. Sementara itu, Kain menghampiri Yelin yang meminta maaf karena telah mempermalukan tuannya. Mengapa kau terlibat dalam perkelahian yang kau tahu tak akan bisa kau menangkan? Tanya Kain. Aku tidak mempekerjakanmu untuk mempertaruhkan nyawamu atas nama kesetiaan. Pilihan terbaik adalah melarikan diri. Jangan lakukan hal sembrono itu lagi. Yelin yang hancur hanya bisa meminta maaf. Pemimpin itu bisa menunjukkan dirinya sekarang, kata Kain. Tiba-tiba sekelompok anggota MIS muncul. Sirka kemudian muncul melemparkan Kalin, mata-mata Ashel ke tanah. Sirka tampak terkesan. Kau tidak hanya jauh lebih kuat dari pembunuh MIS lainnya, tetapi juga mampu bernegosiasi langsung dengan kanselir. Kau benar-benar pantas menyandang gelar penerus. Kalin bertanya apa rencana Kain terhadapnya. Apakah ia akan membunuhnya? Aku telah belajar bahwa kematian itu terlalu mudah, kata Kain. Aku sudah tahu kau adalah tangan kanan Ashel. Mungkin pilihan terbaik adalah membunuhnya sekarang, tetapi melakukan hal itu akan mengirimkan sinyal kepada saudaranya. Sudah waktunya menggunakan orang ini untuk menjalankan rencananya. Kain mengaktifkan kreasi klon psikis. Awan kabut mulai mengalir ke mulut dan mata Kalin.